Baik, salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita mengenai pengelolaan dan pengembangan aplikasi mobile di Jakarta yang dikembangkan oleh ARK Solusi Software. Penyusunnya yaitu ada Oka Ditya Fauzi, Bayu Suryatmoko, Petriana, dan saya sendiri, Theophilus Tiaralo. Sebagai ini, saya akan menjelaskan bagian tentang perusahaannya. Yaitu yang pertama, ARK Software Solution ini adalah perusahaan software house yang berbasis di Tangerang Selatan yang memiliki komitmen untuk menghadirkan solusi teknologi inovatif sejak tahun 2020. Dan sejak berdiri itu, perusahaan ini telah fokus pada pengembangan perangkat lunak berkualitas yang memiliki tingkat resiliensi yang tinggi dan layanan IT yang menyelesaikan permasalahan yang dialami klien. ARK ini dibangun dengan kekuatan dari tim yang profesional, berkompeten, dan memiliki komitmen tinggi, serta mempekerjakan insinyur perangkat lunak dari desainer, pengembangan web, ahli IT yang berpengalaman. Setiap anggota tim itu memiliki latar belakang pendidikan yang sangat kuat dan beragam, sehingga memungkinkan ARK untuk menangani berbagai tantangan teknologi. Mereka ini memahami bahwa setiap instansi memiliki kebutuhan unik dan ARK ini fokus pada penyediaan solusi teknologi yang disesuaikan yang dapat mengoptimalkan proses penyampaian informasi serta memastikan keberlanjutan informasi dapat disampaikan kepada publik. Dengan dasar itulah, ARK yakin dengan pengelolaan serta pengembangan aplikasi yang baik merupakan hal terpenting dalam mendukung penyampaian informasi unik publik agar dapat menikmati seluk-beluk ibu kota Jakarta melalui aplikasi Enjoy Jakarta yang akan dikembangkan ini. Uh, Aplikasi Enjoy Jakarta ini dapat memberikan informasi secara real-time tentang event, restoran, tempat wisata, transportasi, serta berbagai informasi layanan yang tersedia di Jakarta. Aplikasi Enjoy Jakarta ini juga dilengkapi dengan peta interaktif, panduan, dan fitur-fitur lain yang dapat membantu pengguna mengeksplorasi dan menikmati ibu kota Jakarta dengan lebih baik lagi. Demikian pengenalan perusahaan dan aplikasi yang akan dibuat. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai project scope management dalam proses pengembangan suatu aplikasi, terutama yang saat ini dibahas adalah Enjoy Jakarta. Kami menawarkan rancangan ada 6 tahap, mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, desain, development, testing, dan yang terakhir diakhiri dengan tahap produksi. Untuk masing-masing tahap ini dilakukan oleh tim yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang handal. Yang pertama adalah fase perencanaan. Fase perencanaan dalam pengembangan aplikasi merupakan langkah awal yang sangat krusial dan merupakan dasar kesuksesan suatu proyek yang dikembangkan. Fase ini memiliki beberapa langkah penting, termasuk di dalamnya pembentukan tim, penentuan teknologi yang akan digunakan, dan juga pendefinisian ruang lingkup proyek. Berikutnya adalah fase analisis kebutuhan. Fase ini merupakan fase perencanaan dalam pengembangan suatu aplikasi, mencakup beberapa tahap analisis yang sangat penting untuk memastikan bahwa proyek berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Fase ini mencakup analisis kebutuhan, analisis sistem berjalan, pembuatan alur aplikasi, dan penyiapan kebutuhan spesifikasi. Fase desain dalam tahap pengembangan aplikasi adalah merupakan tahap yang penting, di mana tahap ini merupakan pembuatan rancangan yang detail untuk aplikasi yang akan dikembangkan, seperti pembuatan desain prototype, desain arsitektur perangkat lunak, dan pembuatan dokumen perancangan sistem. Kemudian fase development atau pengembangan merupakan fase di mana aplikasi dibuat di sini merupakan fase yang paling penting juga ya, di mana akan ditentukan kualitas serta resiliensi sistem yang nantinya akan digunakan. Dalam fase ini pengkodean antarmuka dilakukan,
konten mulai dibuat juga sebagai data pada aplikasi. Pengkodean pada area backend, implementasi database, serta konfigurasi jaringan juga dilakukan pada tahap ini. Selanjutnya tahap testing atau pengujian. Pada fase ini merupakan fase kunci di mana memastikan bahwa aplikasi yang telah dibangun itu berfungsi dengan baik, bebas dari kesalahan dan sesuai dengan persyaratan yang diminta. Pada fase ini mencakup beberapa kegiatan yang penting, termasuk testing ya atau dicoba, review desain aplikasi, dan pengecekan debugging. Yang terakhir, fase produksi. Fase produksi dalam pengembangan aplikasi merupakan tahap di mana aplikasi tersebut sudah siap untuk dirilis, digunakan oleh pengguna. Fase ini melibatkan sejumlah kegiatan yang penting, termasuk application release, pembuatan dokumentasi user manual, pelatihan atau training, pemeliharaan atau babysitting atau maintenance, dan pertemuan penutupan closing meeting. Saya Bayu Surya akan menjelaskan terkait project time schedule management. Jadwal pelaksanaan proyek pengembangan perangkat lunak merupakan hal penting bagi kita agar dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kapan setiap tahap proyek akan dimulai, berakhir, dan bagaimana berbagai kegiatan akan berinteraksi satu sama lain. Ini juga mencakup alokasi sumber daya, penentuan tenggat waktu, serta identifikasi ketergantungan antar tugas-tugas yang berbeda. Pembuatan aplikasi Enjoy Jakarta ini membutuhkan 131 main days yang terbagi dengan beberapa fase, mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, desain, development, testing, sampai production. Setiap tahapan kami buat kapan dimulainya, kemudian kapan selesainya untuk setiap tahapan tersebut. Untuk menentukan sebuah tahapan membutuhkan beberapa main days, kami mengidentifikasi tugas-tugas dalam sebuah tahapan, kemudian memecah tugas-tugas ini menjadi subtugas yang lebih kecil, klasifikasikan tugas-tugas tersebut berdasarkan jenis dan kompleksitasnya. Misalnya, untuk tugas analisis kebutuhan, mungkin memerlukan lebih banyak waktu dari tugas pembuatan dokumentasi. Melakukan estimasi terhadap task tersebut, membandingkan tugas tersebut dengan yang serupa di proyek sebelumnya. Kemudian mengkonsultasikan dan berdiskusi dengan tim pengembang tentang seberapa lama tugas-tugas tersebut akan memakan waktu agar kita bisa mendapatkan berbagai sudut pandang serta experience dari developer tersebut. Kemudian sertakan buffering waktu untuk menanggapi resiko atau ketidakpastian yang mungkin muncul selama proyek. Untuk mengestimasi tahapan ini, kami juga menggunakan metode PERT, Program Evaluation and Review Technique, dengan memberikan 3 skenario. Yang pertama optimis, kedua pesimis, dan ketiga yang paling mungkin dilakukan. Dari sini, kita dapat menghitung estimasi waktu yang diharapkan. Kemudian setelah semuanya dilakukan, kita juga akan melakukan review dan koreksi dengan estimasi yang telah dibuat tadi, sehingga didapatkan total 131 main days untuk menyelesaikan proyek aplikasi Enjoy Jakarta ini. Dalam pembuatan proyek ini, kami juga dalam sebuah tim terdapat project manager, team leader, software developer, UI dan UX designer, tester developer, software architect, sistem analis, serta quality assurance untuk membuat aplikasi Enjoy Jakarta ini tepat waktu, sesuai rencana, serta memiliki fitur-fitur yang sudah di-planning sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Okta. Di sini saya akan menjelaskan tentang Project Cost Management. Di sini kami melakukan pembagian atau breakdown cost dari budget yang ada saat ini.
kita langsung masuk kepada bill of quantity atau breakdown cost. Yang pertama, di sini ada personil project manager dengan jumlah 1 orang dengan durasi 6 bulan. Total biaya yang dikeluarkan adalah 66,2 juta. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, yaitu sistem analis. Sistem analis itu 1 orang bekerja 2 bulan, hanya di awal pengerjaan saja, hanya di awal project. Untuk 2 main month atau 2 bulan itu mengeluarkan biaya sebesar 55,8 juta. Selanjutnya adalah team leader atau senior programmer. Di sini team leader atau senior programmer bekerja secara penuh dari awal hingga akhir project sebagai supervisi juga untuk meyakinkan atau untuk make sure bahwa seluruh project berjalan sesuai dengan rencana dan dengan baik, utamanya adalah di bagian development. Untuk secara project keseluruhan itu akan dihandle oleh project manager. Next, untuk junior programmer dengan pengalaman di bawah 3 tahun, itu kita memerlukan 3 orang. Di sini ada yang full stack, kemudian ada yang back-end juga, dan front-end. Kemudian selanjutnya masuk ke UI dan UX designer. Di sini ada 1 orang yang bekerja selama 5 bulan, dari bulan kedua sampai bulan terakhir. Di sini dari UI UX designer melakukan desain hingga melakukan proses pembuatan konten. Selanjutnya software tester 1 orang untuk durasi 1,5 bulan. Di sini mengeluarkan kos sebesar 30 juta rupiah. Kemudian masuk ke quality assurance, itu 1 orang dengan durasi 6 bulan. Di sini untuk memastikan semua proses sesuai dengan standar. Dengan kos itu 68,6 juta. Jumlah total dari manpower yang dikeluarkan adalah sebesar 564 juta, 2. Nah, kemudian untuk peralatan kerja di sini kita ada sewa laptop untuk developer. Kemudian ada untuk sewa laptop untuk non-developer dan biaya ATK dengan total pengeluaran atau investasi 12 juta. Nah, total yang dikeluarkan sebelum manajemen fee dan PPN adalah 569 juta. Kemudian kami memasukkan juga di sini manajemen fee sebesar 10%, 56,92. Kemudian total harga per bulan itu adalah 626 juta, ditambah dengan PPN 68,8 juta menjadi 695 juta. Terima kasih, Pak.